Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bisnis plan startup layanan aplikasi catering berbasis mobile. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Saya Dayu Renita sebagai CEO. Saya Yusman Zulfandra sebagai CFO. Saya Erlin sebagai CMO. Saya Muhammad Ahlu Nazar sebagai COO. Saya Fari Arya sebagai CTO. Baik, adapun visi misi kami, yang pertama visi kami untuk membantu mengembangkan usaha kuliner, khususnya catering bagi para pelaku. Yang pertama, menyediakan platform untuk meningkatkan kualitas dan sebagai media promosi. Kedua, pelayanan yang baik, ramah, dan kompeten terhadap pelanggan sehingga pelanggan merasa puas untuk melakukan transaksi kembali. Dan yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan mitra. Lanjut. Tujuan kami untuk membantu pelaku usaha catering dengan menyediakan platform sebagai wadah promosi untuk produknya dengan mudah dan dapat dilihat oleh orang lain kapanpun dan dimanapun, dan manfaatnya untuk memperluas jaringan pelaku usaha catering sehingga diharapkan dapat meningkatkan usaha yang dijalankan dan memberikan banyak pilihan untuk pelanggan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemesanan makanan. Lanjut. Latar belakang yang pertama, kebutuhan konsumen akan hidangan yang akan disuguhkan ketika ada acara dan event. Kedua, pertimbangan konsumen yang sulit untuk menentukan catering yang akan dipesan. Ketiga, pelaku usaha catering yang masih didominasi oleh usaha skala rumahan dan pemasaran usaha yang masih dilakukan secara manual. Lanjut. Produk kami berupa aplikasi yang bernama Pawon Simba dan berbasis Android, bergerak di bidang kuliner, khususnya catering, dan fitur yang ditawarkan hampir sama dengan aplikasi lainnya seperti GoFood dan Dapurgo. Kemudian, proses pembukaan outlet untuk user di aplikasi harus melalui proses verifikasi dari pihak kami terlebih dahulu sebelum terdaftar dan muncul di dashboard aplikasi. Dan berikut analisis SWOT-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu STP, yang pertama ada segmenting. Aplikasi catering ini melakukan segmentasi pasarnya, yaitu orang dewasa mulai dari usia 17 tahun ke atas dan telah memiliki KTP. Mulai dari para remaja yang akan memulai usaha bisnis catering, ibu-ibu rumah tangga, dan rumah makan yang membuka jasa catering. Yang kedua yaitu targeting. Target aplikasi ini adalah konsumen yang mempunyai usaha catering di wilayah sekitar Surabaya. Yang ketiga ada positioning. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha catering dalam melayani konsumennya dan sebagai penyedia layanan jasa antar yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu adalah 4P. Yang pertama ada produk, aplikasi yang dapat menjadi jembatan pelaku bisnis catering dari mulai catering perorangan hingga yang sudah memiliki tim. Yang kedua ada price atau harga. Harga yang dipatok untuk produk kami adalah optional, yaitu gratis. Karena kami tidak mematok harga sepeser pun kepada pelaku usaha catering. Yang ketiga ada place atau tempat. Tempat yang kami gunakan saat ini masih sebatas berada di salah satu rumah anggota kami. Karena kami masih merintis dari awal sekali. Yang terakhir adalah promotion, yaitu menggandeng beberapa influencer ternama agar dapat mencanangkan kampanye CIP atau Catering in Place. Selanjutnya yaitu adalah biaya proyek. Di sini adalah biaya proyek kami dari awal sampai akhir. Selanjutnya yaitu penggunaan Google My Business. Di sini ada definisi Google My Business, yaitu Google Business Code atau Google My Business adalah salah satu fitur dari Google yang ditujukan untuk pelaku bisnis maupun organisasi untuk keperluan mengenalkan produk atau bisnis mereka secara online di Google. Nah, selanjutnya ada manfaat Google My Business. Di sini nomor 1 adalah mengelola informasi, nomor 2 muncul dalam kolom pencarian Google. Selanjutnya ada dipromosikan melalui Google Maps, meningkatkan jumlah pelanggan, beri kesempatan mendapat review, dan juga bisa berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya itu adalah fitur Google My Business. Nah, di sini adalah tampilan dari Google My Business jika kita sudah berhasil mendaftar pada Google My Business. Di sini adalah untuk di sini adalah untuk mendaftar Google My Business.
Selanjutnya di sini tampilan adalah jika sudah berhasil untuk mendaftar di Google My Business tersebut. Selanjutnya Google Trends akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada penggunaan Google Trends. Next. Nah, Google Trends adalah tools untuk melakukan riset kata kunci yang sering dipakai dan topik hangat yang sedang diperbincangkan. Next. Nah, fungsi dari Google Trends yaitu yang pertama, menampilkan topik yang sedang banyak dibahas, mencari keyword yang sering dipakai, membandingkan performa antar keyword, tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Selain itu, Google Trends dapat Anda gunakan secara gratis. Next. Nah, yang selanjutnya ada menentukan kata kunci yang akan dianalisa, yaitu yang pertama, memasukkan kata kunci ke Google, dan kemudian akan muncul pencarian teratas dari kata kunci yang kita masukkan. Next. Yaitu yang cara melakukan Google Trends, yaitu yang pertama, masuk ke halaman Google Trends. Next. Terus pilih nama, kategori, rentan waktu, dan kemudian akan muncul grafik pada gambar di atas. Next. Selanjutnya akan muncul pencarian dari berbagai wilayah dari keyword yang telah kita masukkan. Next. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, cara menggunakan Google Trends. Google Trends, salah satu fitur Google Trends yaitu comparison, yaitu kita dapat mengkomparasi 5 keyword dalam bentuk grafik, peta wilayah, dan query yang berhubungan. Berikut adalah grafik untuk komparasi dari Google Keyword, Google Trend. Ya, ada lokasi, waktu, dan kategori. Memprediksi tren. Lanjut memprediksi tren. Google Trend memang memiliki informasi yang cukup lengkap, tapi perlu diingat para komputer juga menggunakan Google Trends ini. Jadi kita perlu mengakali agar kita menggunakan Google Trend ini secara optimal. Next. Namun ada yang perlu diketahui, orang tidak bisa mengetahui data dengan benar. Ada saran yang mungkin berguna, yaitu identifikasi tren, bandingkan frasa yang mengandung arti yang sama, dan nomor 3 adalah lihat grafiknya. Dan yang terakhir adalah produk yang akan kami keluarkan yang berupa mockup aplikasi yang akan diberikan. Lanjut, berikut adalah tampilan loading screen dan splash screen, di mana splash screen ini adalah tampilan aplikasi saat pertama kali install. Next. Berikut adalah tampilan aplikasi untuk akun pendaftaran atau akun login. Next. Berikut adalah tampilan aplikasi, beranda aplikasi, yang di mana sebelah kiri ada menu aplikasi utama dan sebelah kanan adalah menu aplikasi. Berikut adalah tampilan aplikasi salah satu catering yang berada di menu pernikahan. Kita bisa melihat makanan atau minuman dan bisa untuk membooking pesanan. Next. Berikut adalah tampilan jika sudah memesan, ada tampilan konfirmasi pemesanan, di mana di tampilan ini adalah detail pesanan yang akan diberikan. Next. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.